Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pria yang merupakan warga dari Desa Alasdowo, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati terbukti telah memanipulasi informasi elektronik pada sebuah loka pasar atau marketplace digital untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Polres Pati menggelar konferensi pers terkait penangkapan seorang pria berinisial MIA atas kasus manipulasi informasi elektronik. Pelaku yang berasal dari Alasdowo, Kecamatan Dugoseti tersebut memanfaatkan celah sistem yang ada di antara sebuah loka pasar atau marketplace digital dan perusahaan ekspedisi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Modus yang dilakukan tersangka ialah membuat akun penjual di Bukalapak dengan alamat fiktif serta memanipulasi transaksi pada setiap pembelian demi mendapatkan keuntungan dari cashback. Dalam keterangannya, Kapolres Pati AKBP Ari Prasta Syafaat mengatakan MIA melakukan tindak pidana tersebut hanya dalam kurun 1 bulan, yakni pada Januari 2020. Bermula ketika perbuatannya terendus ketika pihak perusahaan ekspedisi, dalam hal ini JNT Express dan perusahaan loka pasar digital Bukalapak, di mana menemukan selisih tagihan biaya pengiriman dalam sistem mereka masing-masing. Dijelaskan oleh Kapolres, selama 1 bulan itu terdapat selisih biaya pengiriman cukup besar. Tagihan yang diklaim pihak JNT pada Bukalapak sekitar Rp349 juta. Sementara pihak Bukalapak hanya mencatat total tanggungan ongkos kirim sebanyak Rp103 juta, sehingga dari total tersebut ada selisih Rp249,9 juta. Dari kejanggalan tersebut, pihak JNT kemudian melakukan audit, dibantu Polres Pati, akhirnya ditemukan bahwa ada sosok MIA yang melakukan manipulasi. Pelaku diketahui membuka 5 akun toko di Bukalapak dengan alamat fiktif di Tuban dan Kediri, Jawa Timur. Toko-toko tersebut menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah, seperti kopi dan teh celup seharga Rp100 per saset. Pelaku kemudian membeli sendiri barang-barang tersebut menggunakan akun bodong beralamat fiktif pula di wilayah yang sama dengan alamat bodong, yakni Tuban dan Kediri. Tujuan dia ialah memanfaatkan promo gratis ongkos kirim. Pada masa ketika ia melakukan tindak manipulasinya, setiap pembelian di Bukalapak di wilayah kota yang sama akan mendapat gratis ongkir. Dengan kata lain, ongkos kirim akan ditanggung Bukalapak. Akun-akun penjualan palsu ini kemudian dibeli sendiri oleh tersangka dengan menggunakan akun yang palsu juga. Jadi dia yang menjual, dia yang membeli dengan akun palsu. Dan pihak JNT juga memberikan satu fasilitas terkait dengan member-member VIP. Jadi dia sudah tergolong member VIP untuk pengiriman cashback sebesar 15% dari total transaksi pengiriman. Sehingga dari total 350 juta tagihan, 350 juta rupiah tagihan yang diaudit bulan Januari, ini dia mendapat cashback sebesar Rp52.500.000 dari JNT. Nah, ini sudah diterima langsung dan ditransfer ke rekening tersangka. Nah, ini tentunya modus ini terbaca dan dilaporkan oleh pihak JNT kepada kita, sehingga kita dalami dan tersangka berhasil kita amankan. Sementara keterangan dari pelaku, adapun keuntungan materi yang dikejar melalui tindakan manipulatifnya ialah cashback 15% yang diberikan JNT, di mana MIA yang merupakan member VIP JNT Dropoint Tayu mendapatkan cashback sebesar 15% dari total ongkos kirim selama 1 bulan. Adapun keuntungan yang tersangka dapatkan dari cashback mencapai Rp54 juta. Uang tersebut sudah ditransfer pihak JNT ke rekening tersangka. Itu saya tanyakan di situ seperti apa ini, kalau pengirimannya begini, terus saya kirimkan sesuai yang pihak JNT itu memberitahukan kepada saya. Misalnya tokonya ini pokoknya posisinya kan di Kediri. Nah, itu dikirim ke Kediri dan posisi toko sebagiannya di Tuban dan kirim ke Tuban kayak gitu. Padahal sampai kirim barang ini dari Tayu. Dari Tayu ya.
Belajar dari mana Mas? Bisa seperti itu? Belajar waktu itu ya istilahnya di situ otodidak. Otodidak. Ini nanti mungkin Sepanjang Januari 2020 disebutkan tersangka mencatatkan sekitar 13.000 resi pengiriman dari transaksi manipulatif yang dilakukan. Adapun berdasarkan hitungan berdasarkan alamat real pelaku, yakni ongkos kirim ke Tuban dan Kediri rata-rata sebesar Rp24.000 per barang. Awal mula diketahuinya gini, jadi kita ada per bulan kan ada invoice antara JNT Express sama Bukalapak. Ya, dari sistem JNT Express sama sistem Bukalapak itu kok beda, ada selisih. Jadi dari situ timbul selisihnya, makanya kita cari sedetail mungkin. Jadi penyebab selisih ini di mana? Nah, akhirnya kita dapat bantuan dari Polres Pati sampai saat ini. Jadi urusan masalah tentang selisih harga sudah jelas. Jadi, oh ini penyebabnya. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 51 ayat 1 CO pasal 35 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Oksa Nurajai, Simpang 5 TV, melaporkan.